pasukan tentara Islam yang dikepalai oleh Hamzah. Menurut riwayat, tentara Islam yang pertama kali ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menghalau serangan musyrikin Quraisy adalah pasukan Islam yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beranggotakan 30 orang muhajirin dengan bendera putih, dan yang membawa benderanya adalah sahabat Abu Marthad radhiyallahu anhu. Berangkatlah Hamzah ditemani oleh pasukan muslimin yang jumlahnya tidak banyak ke suatu tempat bernama Is, dekat tepi laut yang digunakan sebagai jalan perdagangan pasukan musyrikin Quraisy. Adapun kaum musyrikin Quraisy yang ingin berperang dengan kaum muslimin adalah mereka yang kembali berdagang dari Syam, berjumlah kurang lebih 300 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka masing-masing setelah berhadapan muka menyerang dengan panah satu sama lain. Maka tidak lama kemudian, seorang ketua Bani Damroh bernama Majidi bin Amr al-Juhani datang untuk mendamaikan pertempuran. Akhirnya pertempuran berhenti, tentara Islam kembali ke Madinah dan tentara Quraisy kembali ke Mekah. Pasukan tentara Islam yang dikepalai oleh Ubaidah. Diriwayatkan bahwa pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah, Nabi SAW juga memberangkatkan pasukan tentara Islam yang dipimpin oleh sahabat Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu untuk menahan serangan dan gangguan kaum musyrikin Quraisy. Tentara Islam berjumlah 80 orang dengan bendera putih yang dibawa oleh sahabat Mistah bin Athatha. Adapun pasukan musyrikin sebanyak 200 orang. Setelah bertemu antara dua pasukan ini, terjadilah pertempuran di laut dan di suatu tempat antara tanah Mekah dan Madinah. Maka setelah pertempuran berlangsung, masing-masing dari mereka melepaskan anak panahnya, yang pada akhirnya tentara kaum musyrikin takut kepada tentara kaum muslimin lalu mundur. Di antara mereka ada 2 orang yang menyerah kepada pasukan muslim. Kedua orang itu adalah Mikdad bin Al-Aswad dari Bani Juhroh dan Atbah bin Ghazwan dari Bani Naufah. Keduanya keturunan Quraisy. Setelah menyerah, akhirnya mereka dengan ikhlas mengikuti Islam. Perang Waddan. Menurut riwayat Ibnu Hisham dari riwayat Ibnu Ishaq dan juga dikuatkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Shagirnya, Ghazwah atau Perang Waddan ini merupakan ghazwah pertama Nabi SAW yang dipimpin oleh beliau. Waddan adalah nama sebuah gunung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Perang ini juga dinamakan Ghazwah Abwa karena Gunung Waddan letaknya dekat dengan desa Abwa yang jarak tempuhnya kurang lebih 6 mil. Ghazwah Waddan berlangsung pada tanggal 12 Safar tahun kedua Hijrah. Pada hari dan bulan itu, Nabi berangkat didampingi oleh 70 sahabat muhajirin. Tidak ada satupun sahabat Ansor yang diperintahkan. Sebelum Nabi SAW berangkat, kepemimpinan kaum muslimin di Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berangkat ke Waddan ditemani pasukan dengan bendera putih yang dibawa oleh sahabat Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, di mana Nabi dan pasukannya harus melawan gangguan pasukan unta yang membawa perdagangan kaum musyrikin Quraisy. Namun setelah Nabi dan pasukan Islam tiba di Waddan, ternyata pasukan unta telah lewat, sehingga ghazwah tidak terjadi. Kemudian di tempat itu Nabi mengadakan perjanjian dengan bangsa Arab dari Bani Damroh. Kesepakatan dengan pembesar kaum ini, yaitu Majni bin Amr az-Zomri, telah diterima dengan baik. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Bani Damroh tidak boleh menyerang umat Islam terlebih dahulu. Kedua, umat Islam tidak boleh menyerang terlebih dahulu kepada Bani Damroh. Ketiga, jika masing-masing kedua golongan diserang dari luar, maka wajib mempertahankan dan membantu semaksimal mungkin. Keempat, Bani Damroh tidak diperbolehkan membantu siapapun yang memusuhi umat Islam. Setelah perjanjian damai selesai, Nabi SAW dengan tentara Islam kembali ke Madinah dengan selamat. Menurut riwayat, sejak berangkat hingga kembalinya pasukan muslim ini, lamanya dalam waktu 15 hari 15 malam. Perang Buad.
sekembalinya Nabi SAW ke Madinah, maka tidak lama kemudian Nabi mendapat kabar bahwa ada pasukan unta yang membawa dagangan kaum musyrikin Quraisy dari negeri Syam sebanyak 1.500 ekor unta dan 100 orang yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf yang hendak kembali ke Mekah. Oleh karena itu, segera Nabi SAW bersiap-siap berangkat ke desa Buat. Desa Buat adalah nama sebuah gunung yang letaknya dari Madinah sekitar 5 pos jauhnya dekat pelabuhan Jambu. Nabi SAW berangkat diiringi pasukan tentara muslim yang terdiri dari 200 orang sahabat muhajirin dengan bendera putih yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat itu kepemimpinan kaum muslimin di Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Keberangkatannya di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah. Maka setelah Nabi tiba di tujuan, ternyata pasukan unta dari kaum musyrikin Quraisy yang hendak ditegur dan dipukul mundur telah lewat dari Buat. Oleh karena itu, pertempuran tidak terjadi dan Nabi serta tentara muslim kemudian kembali ke Madinah dengan selamat. Perang Usyairah. Menurut riwayat bahwa sekembalinya Nabi di Madinah, tidak lama kemudian datang kabar bahwa kaum Quraisy di Madinah akan mengirimkan kafilah dagangnya lagi ke Syam. Kafilah tersebut terdiri dari 1.000 ekor unta yang membawa dagangan senilai 50.000 dinar. Dengan lebih dari 30 orang mengiringinya dan dipimpin oleh seorang pemimpin Quraisy yang namanya tidak asing bagi Nabi SAW dan Muhajirin, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Setelah kabar ini terdengar oleh Nabi SAW, kemudian beliau bersiap untuk mengatur pasukan kaum muslimin sebanyak 150 orang. Kemudian pada hari pertama bulan Jumadil Ula tahun kedua Hijrah, Nabi berangkat didampingi pasukannya yang terdiri dari para sahabat muhajirin dengan bendera putih dan dibawa oleh sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Kepemimpinan umat Islam di Madinah saat itu diserahkan kepada Abu Salamah bin Abdul Asad. Adapun beliau berangkat ke suatu desa bernama Usyairah. Asal-usul nama Usyairah adalah nama sebuah jurang di dekat Jambu, di mana beliau sengaja ingin menegur dan menolak gangguan kaum Quraisy agar tidak mengganggu kaum muslimin di Madinah. Namun setelah pasukan muslimin tiba di tempat itu, kafilah unta Quraisy telah lewat. Oleh karena itu, tentunya tidak ada pertempuran. Saat itu Nabi kemudian mengadakan perjanjian damai dengan suku Bani Mudij, yang pada saat itu mereka berada di bawah pengaruh Bani Damroh. Padahal Bani Damroh sudah berdamai dengan Nabi, seperti yang telah kami riwayatkan sebelumnya. Kesepakatan Nabi dengan Bani Mudij seperti kesepakatan beliau dengan Bani Damroh juga. Selanjutnya, Nabi bersama kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah dengan selamat.